101,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa pada siang hari ini sahabat budaya di edisi hari Kamis tanggal 14 September 2023. Berarti kita sudah melewati di hari ketiga ya, bulan tanggal 11 September di hari ulang tahun RRI yang ke-78. Wah, ini banyak sekali rangkaian acara menariknya yang dihadirkan RRI Makassar dan seluruh RRI di mana saja berada itu di tanggal 11 September. Nah, kali ini kita akan bersama dalam program acara yaitu Obrolan Budaya. Tiap hari kita bersama dalam Obrolan Budaya namun dengan topik yang berbeda-beda sahabat budaya ya. Baik, dan tentunya pada kesempatan hari ini di Obrolan Budaya kita bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan menemani Anda, menemani suasana santai tak atau mungkin santap siang tak dalam program acara Obrolan Budaya. Narasumber kita yaitu ada Bapak Dr. Andes M. Dalian Tahir M. Hum yang sudah berada ini melalui Zoom ya, dan tentunya mungkin ada yang ingin menanggapi topik kita di 0811 400 9250 kita akan terima ya, dengan topik yaitu menggagas modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin bahasa Bugis. Nah, seperti apa pembahasan kita pada siang hari ini? Langsung saja kita akan menyapa dengan narasumber kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Andes M. Dalian Tahir M. Hum. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita masih berusaha untuk nyambung ya. Rekan operator saya berusaha untuk menyambungkan dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes M. Dalian Tahir M. Hum yang akan bersama kita dalam program acara yaitu Obrolan Budaya yang akan mengangkat topik yaitu menggagas modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin bahasa Bugis. Ya, baik. Sekali lagi kita menyapa beliau dulu ya sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik sahabat budaya, untuk sementara waktu ya kita masih berusaha untuk menghubungi. Oke. Halo, selamat siang. Halo Pak Dr. Andes M. Dalian Tahir M. Hum. Halo. Baik sahabat budaya, kita masih menantikan dulu ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Papasangku una salang setrewatu narapimo ajalakku na tatondramo tubuhku unjuru amuluara utrangi mami anne pasangku. Si Rainia matin porong te amaki palaloi lana bero bukule
Marianja. Apa mau ku salah na erokam manyawana lampelakang asiriku sikong tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange. Lanyat ripang rangina kodiku mamina lanyat ripang rangina kodi mange apa mau ku salah na erokam manyawana lampelakang asiriku tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange. Oh anne pasangku. Cerdas Memilih RRI menuju Pemilih Cerdas. Tahukah Anda ada berapa daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan? Cek. Lancar. Di atas. Ya. Iya. Wah, ada ya? Wah, Kota Makassar B dengan alokasi 6 kursi yang meliputi Kecamatan Panakukang, Biringkanaya, Manggala, dan Tamalanrea. Dapil Sulawesi Selatan 3, Kabupaten Goa dan Takalar dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Kabupaten Goa dan Takalar. Dapil Sulawesi Selatan 4 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto. Dapil Sulawesi Selatan 5 dengan alokasi 6 kursi yang meliputi Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Dapil Sulawesi Selatan 6 dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru dan Kota Parepare.
Dapil Sulawesi Selatan 7 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Bone. Dapil Sulawesi Selatan 8 dengan alokasi 7 kursi yang meliputi Kabupaten Sopeng dan Wajo. Dapil Sulawesi Selatan 9 dengan alokasi 9 kursi yang meliputi Kabupaten Sidenreng Rapang, Enrekang, dan Pindrang. Dapil Sulawesi Selatan 10 dengan alokasi 5 kursi yang meliputi Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dapil Sulawesi Selatan 11 dengan alokasi 11 kursi yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Assalamualaikum. Informasi ini bisa Anda akses di semua platform resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yuk cari tahu wilayah domisili Anda berada pada Dapil Sulsel berapa ya? Dan cari tahu juga rekam jejak dari siapa saja yang akan Anda pilih mewakili suara Anda di parlemen. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Baik, sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Obrolan Budaya. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada Bapak Dr. Andes M. Dalian Tahir M. Hum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dokter. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar di sana, Pak? Yes, iya, Alhamdulillah udah tersambung. Iya, tadi mohon maaf ini Pak Dokter, ini sempat tidak tersambung karena sesuatu lain hal. Tapi alhamdulillah ini rekan operator saya Kak Yudi dan Kak Ruli udah kasih aman gitu ya. Oke, kita langsung saja ini topik kita yaitu menggagas modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin bahasa Bugis. Nah itu sebenarnya maksudnya seperti apa ini Pak Dokter? Menggagas modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin dan bahasa Bugis. Ya, terima kasih pemirsa Nusantara Siang, obrolan budaya dimanapun berada. Ya, ini topik kita hari ini yaitu menggagas modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin bahasa Bugis. Iya. Ya, sebelum sampai ke situ, tentu pemirsa yang berbahagia, pada hari ini tentu kita masuk dulu kepada bagian-bagian pengantar sedikit ya. Oke. Berbicara tentang bahasa Bugis, kita ini salah satu bahasa daerah di Sulawesi Selatan ya. Selain bahasa Bugis ini tentu ada bahasa daerah yang lain, misalnya seperti bahasa Toraja, bahasa Makassar, bahasa Mandar, ada kelompok-kelompok bahasa Masen Rempulu. Kurang lebih 5 lah seperti itu yang banyak penuturnya ya. Tapi kalau yang bahasa daerah yang lain, kalau menurut hasil penelitian SIL ya, Summer Institute ya of Linguistic, itu sekitar tahun 89, bahwa di Sulawesi Selatan sebenarnya ada kurang lebih ya mungkin sekitar 30 sampai 41 bahasa daerah ya. Itu satu pendapat ya. Jadi cukup banyak saya kira kalau kita bicara dalam konteks Sulawesi Selatan. Karena dulu itu kan masih termasuk Sulawesi Barat ya. Ini Sulawesi Barat kan nanti kemudian ada pemekaran. Jadi kita perlu memiliki sikap positif berbahasa daerah. Itu yang pertama saya sampaikan tentu kepada pemirsa pada siang hari ini. Karena bahasa daerah sebenarnya ini merupakan aset budaya ya, budaya. Oleh karena itu tentu harus ada penguatan, pembertahanan tentu, dan bagaimana ke depan bahasa-bahasa daerah ini bisa digunakan, ikut berpartisipasi. Tentu kalau di suku bahasanya tentu juga ikut masyarakatnya ya, penuturnya begitu. Jadi supaya dia juga ikut memajukan ya bahasa daerah. Itu kalau kita melihat dalam Undang-Undang Pembentukan Kebudayaannya, salah satunya itu sebenarnya ada bahasa di situ ya. Persoalannya begini,
Jadi ini bahasa daerah memang berkembang terus menerus. Ada modernisasi, ada modernisasi dan modifikasi begitu ya. Iya. Modifikasi. Di modifikasi ini bahasa daerah sehingga bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu tentang modernisasi. Tetapi kita perlu tahu bahwa modernisasi itu harus mengarah kepada modernisasi yang positif, ya. Modernisasi yang positif. Salah satu ancaman awal memodernkan bahasa dalam makna positif adalah misalnya tentu bagaimana menyerap ada serapan bahasa-bahasa lain, ya, ingat itu. Iya. Ada menyerap unsur-unsur bahasa lain termasuk bahasa daerah, bahasa asing, ya, untuk digunakan dalam bahasa daerah. Tapi tentu itu harus diatur, ya. Bagaimana cara mengaturnya itu, ya? Tentu harus masuk ke dalam sebuah panduan, ya, pedoman. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan ini, tentu misalnya 5 bahasa daerah yang besar ini, ya, pada tahun 1975 masuk ke 84, masuk ke tahun 1986, sebenarnya sudah ada pedoman ejaannya, pedoman ejaan aksara Latin, ya. Ada 5 bahasa ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang sulit, ya, untuk beralih dari aksara lontara, ya, aksara lontara ke aksara Latin. Hanya perlu pembiasaan dan otomatisasi. Iya. Itu istilah Profesor Ida Said, ya. Ada pembiasaan dan otomatisasi untuk membaca, mengucapkan itu bahasa daerah sehingga tidak salah baca. Persoalannya kemudian timbul ketika bahasa daerah ini akan dipelajari oleh pembelajar bahasa yang kedua misalnya, atau orang asing, ya. Tentu dia kan tidak bisa secara refleks, ya, otomatis, ya, untuk membaca aksara-aksara ini, aksara misalnya Bugis ini secara benar, karena bahasa Bugis ini tidak memiliki tanda baca firama. Nah, tanda itu baca dia. Firama itu hanya huruf mati, kan begitu? Huruf mati tidak ada. Tidak ada begitu, dan itulah karakternya. Ya, itulah karakter bahasa Bugis. Mengapa tidak ada huruf mati, ya? Memang dari sifat bahasa Bugis, kalau misalnya dia menyerap, ya, karena dia mengenal istilah silabik, ya, ejaan silabik, suku kata, ya tentu huruf-huruf mati itu tidak muncul, tidak dinyatakan. Bukan hanya itu huruf mati, sebenarnya ada bunyi-bunyi peluncur seperti W dengan Y, seperti iya. Disebut iya, ditulis iya, tulisannya iya, tapi bukan iya. Oh, jadi bacanya apa itu? Ya, dibaca iya, ya. Ada juga W dan ada banyak bunyi-bunyi pelancar ucapan sebenarnya, ya, dalam bahasa Bugis, tapi agak terbatas waktu kita memang. Saya ingin berikan stressing di sini bahwa sebenarnya ini aksara lontara ini, ya, kita masuk ke filosofinya, ya. Iya, filosofinya seperti apa ini, Pak Dokter? Filosofinya, iya, kalau kita mengikuti pendapat Profesor Matulada, ya, bahwa aksara lontara ini yang ditemukan oleh ada yang mengatakan ditemukan oleh Depamate, ada yang menemukan direvisi, konstruksi ulang. Tentu bukan itu menjadi soal, ya. Tapi yang penting begini, ini filosofinya salah satu pandangan Matulada, Profesor Matulada, adalah bahwa ini mengikuti filosofi hidup orang Bugis, yaitu Sulapapa. Ini Sulapapa ini itulah yang menandakan asal muasal manusia, kan begitu. Ada air, api, angin, tanah, akan itu 4. 4 sudut, ya, mata angin, begitu penjelasannya. Jadi dari 4 ini, ya, 4 sudut ini asal kejadian manusia, lalu disetarakan dengan pandangan kosmologi orang Bugis
Makassar tentu ya, karena kalau berbicara tentang Lontara, aksara Lontara, dua suku di sini yang paling dominan sebenarnya itu Bugis dan Makassar, Makassar. kan begitu ya. Betul. Bugis dan Makassar. Jadi pandangan kosmologinya bahwa alam semesta ini terdiri atas 3 bagian, kan begitu. Iya. Ya, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah yang terimplementasi dalam bentuk rumah, ya. Rumah tradisional Bugis Makassar itu berbentuk rumah panggung gitu ya. Rumah panggung, jadi bagian atas di situ disebut Pamakang kalau Makassar, Bugis menyebut Prakyang ya. Prakyang itu dunia atas, begitulah dunia para dewa, tempat menyimpan barang-barang berharga dan seterusnya. Dunia tengahnya itu seperti Alebola kalau Bugis ya, Kalebala. Alebola Bugis, Makassar menyebut Kalebala. Mungkin ada bahasa Makassarnya yang lain, tapi saya pikir ada bersinonim. Lalu yang ketiga itu dunia bawah, itulah Siring ya, Siring, pas Siring kalau Bugis, tempat menyimpan alat-alat pertanian dan seterusnya ya. Jadi 2 ini ya, ini makna dari filosofi itu sudah apa ya, 4 kejadian, unsur kejadian manusia. Kalau ini tidak seimbang dalam diri manusia itu pasti tidak mengalami apa yang disebut hidup sehat. Jadi berlebihan unsur angin juga tidak sehat. Jadi dia harus mengambil 4 unsur ini dan menyeimbangkan dalam dirinya untuk menjadi apa yang disebut Bugis atau Makassar yang memang betul-betul membugis dan memakassar begitu ya. Tambah tadi itu pandangan makrokosmos, dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Kurang lebihlah seperti itu pandangan atau filosofi tentang aksara ini. Lalu kalau begitu apa pentingnya ini aksara kita modifikasi, modernisasi dan kodifikasi, kan pertanyaan seperti itu. Iya, seberapa penting ini sebenarnya Pak ini modernisasi dan kodifikasi ejaan Latin bahasa Bugis? Apakah begitu besar pentingnya dengan kodifikasi ejaan Latin ini? Ya, jadi ingat bangsa yang besar adalah salah satu cirinya adalah bangsa yang memiliki aksara. Iya. Kita bisa melihat dalam uraian yang lebih panjang, lebih lengkap tentang pandangan Profesor Dr. Nurhati Rahman MS ya. Kalau kita melihat di situ gagasan kritis dalam aksara Lontara cukup luar biasa sebenarnya. Salah satunya itu tadi tidak semua bangsa, suku bangsa di dunia ini ada aksaranya ya. Ada aksara. Paling tidak ya kita ini aksara Lontara ini kalau tidak salah itu masuk urutan kelima ya di antara salah satu bangsa yang memiliki aksara di dunia. Jadi bangsa yang sudah berperadaban tinggi, bangsa yang sudah memiliki peradaban yang paripurna begitu ketika sebuah bangsa atau bangsa itu memiliki aksara. Tetapi persoalannya kemudian lahir, ini tradisi menulis ya di Sulawesi Selatan menggunakan aksara Lontara. Kalau kita melihat dari sejarah penulisan di Lagaligo ya pada abad ke-15, abad ke-15 itu saya pikir sebelumnya juga sudah ada, tapi kalau yang dilakukan oleh Condi Cucie itu yang menulis tentang di Lagaligo ini pada abad ke-15, mulai abad ke-15 maksudnya ya, karena sampai berkembang terus sampai pada itu tulis menulis itu berkembang sampai pada abad 19, awal abad ke-20 itu tulis menulis aksara Lontara. Ini manual, belum ada mesin waktu itu ya. Secara manual. Secara manual. Jadi secara manual dilakukan dan itu menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Bugis untuk mengawetkan ini bahasa lisan. Tetapi kemudian mengalami masalah ketika aksara Lontara ini yang tidak memiliki tanda baca kirama tadi itu akan ditransliterasi ke dalam aksara Latin. Ya,
aksara Latin kan ada dua bahasa yang berbeda. Iya. Yang satu fonemis, yang satu silabik. Silabik. Ada juga ini silabik suku kata. Jadi Iya. kita ketika mengucapkan ka, ga itu sudah ada sudah ada vokalnya di situ, ada konsonannya, ada vokalnya. Berbeda dengan bahasa Latin yang fonemis satu huruf, satu bunyi, satu fonem. Ya, secara umum begitu ya. Iya. Akan ada masalah karena kita pada waktu itu ya, kalau saya menyebut kita yaitu bangsa Indonesia ya, Iya, maksud iya. saya Bangsa pada Indonesia. awalnya ejaan bahasa Indonesia ya, ejaan katakan kalau begitu yang berlaku sampai sekarang diawali dengan adanya ejaan Pan-Official ya, ya disebut itu ejaan bahasa sebenarnya ini ejaan bahasa Melayu yang digagas dirancang oleh Pan-Official ya. Iya. Jadi itu ada pada tahun 1901 Iya, sampai iya. dengan 1947. Iya. Lumayan lama. 40 itu lumayan lama. Itulah yang mewarnai tulis menulis. Iya. Ketika ada bahasa-bahasa lain yang akan ditransliterasi ke dalam bahasa Latin, pedomannya itu Iya. ejaan Pan-Official 1901 sampai dengan 1947. Nah, di situ memang menggunakan tanda-tanda bunyi atau lambang-lambang bunyi yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Iya. Ya, ini bahasa Belanda salah satu ciri utamanya banyak menggunakan tanda diakritik. Ya, ada diakritik. Yang disebut diakritik itu sebenarnya ada 3 bagian kalau bicara tentang diakritik. Itu ada tanda koma di situ, ada tanda ain. Tanda ain ini Koma atas mungkin Pak Dokter. bukan, lain. Lain juga. Ada tanda koma yang digunakan itu salah satu, itu seperti biasa digunakan sekarang. Lalu ada yang disebut tanda tanda ain, itulah koma atas itu. Oh, koma atas ain. Iya, tanda ain dalam ejaan Pan-Official. Iya. Ya, lalu ada tanda trema. Itu tanda trema itulah titik 2 di atas vokal ya, huruf vokal yang dilafalkan panjang, diucapkan panjang. Jadi itu salah satu di antara ciri ejaan Pan-Official banyak menggunakan tanda diakritik. Iya. Inilah yang memengaruhi tata tulis termasuk dalam bahasa Bugis ya, yang memang pada zamannya itu 1901 sampai dengan 1947. Iya. Setelah 47 ada lahir satu lagi ejaan. Ejaan apa Saya itu? berbicara dulu bahasa Indonesia ini ya, boleh Pak Dokter. Ejaan Latin bahasa daerah dalam tata ejaan itu dia menyebutkan begini. Iya. Ejaan Latin bahasa Bugis atau Makassar mengikuti pola-pola kaidah secara umum ejaan bahasa Indonesia begitu ya. Karena ini bahasa ini kan serumpun, satu rumpun, ya rumpun bahasa Austronesia. Dan masuk dalam subrumpun Melayu Melayu Polinesia. Nah, jadi begitu. Jadi kurang lebih sama. Dia satu rumpun. Jadi dia begitu secara umum itu. Lalu akhirnya ini juga dari Pan-Official pindah ke ejaan Suwandi ya. Ejaan Suwandi 1947 sampai dengan 1972. Jadi lumayan panjang. Iya, panjang lagi, lama lagi. Yang 47 ke 72 Iya. itu ejaan Suwandi namanya. Suwandi. Itu Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama ya. Itu Suwandi namanya. Itulah ejaan yang kedua. Ini yang diresmikan oleh pemerintah ya. Karena banyak ejaan yang pernah digagas tapi tidak diresmikan oleh pemerintah. Ada ejaan Belindo, ada pembaharu, ada bermacam-macam. Tapi itu tidak diresmikan. Iya. Yang ketiga 1972 masuklah EYD istilahnya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sempurnakan itu 72 sampai dengan sekarang. Iya. Ya. 72 sampai dengan sekarang. Dari sini tentu kita bertanya, lalu kalau begitu pedoman mana yang diikuti? Yang diikuti ya, betul.
yang diikuti dalam Ejaan Latin. pengindonesiaan ya, atau pengindonesiaan bahasa-bahasa daerah ya. Itu dia. Ejaan mana yang diikuti? Nah, kalau kita melihat dasarnya bahwa sebuah ejaan misalnya ya, ini saya berbicara agak teoritis sedikit ini Mbak Iya, ya, nggak apa-apa Ji Pak. nanti praktisnya. Ya. Jadi ejaan Pan-Upution dianggap sudah tidak berlaku. Dia sampai dengan 1947 ya. Iya. Dia sudah ada di situ. Lalu 47 ke 72 ejaan Suwandi. Itu masih TJ apa kalau C sekarang itu ditulis TJ. Ada juga dulu Doe-Loe atau misalnya begitu dibaca dulu ya. Iya. Ya, tapi sekarang banyak anak muda yang memodifikasi kembali tempo dulu ditulis menjadi tempo doloe. Begitu. Banyak tapi itu kan sebuah modifikasi sebenarnya. Boleh-boleh saja, tentu boleh-boleh saja. Tapi nanti saya jelaskan itu. Lalu kita dari 72 sampai dengan sekarang 2023. EYD 2072 berbagai macam perubahan dalam bidang tata ejaan Latin ya, bahasa Indonesia ini sampai dengan 2015 ada yang disebut QEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. QEBI itu berlaku sampai 2022. Nah, jadi ada istilah QEBI. Ini bukan digagas. Ini ditetapkan oleh Badan Bahasa. Tentu pemerintah di sini ya, karena ada pemerintah juga terlibat. Tapi diwakili tentu oleh Badan Bahasa, Balai Bahasa waktu itu. Ada 2015 sampai dengan 2022 itu ada istilah QEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Lalu 2022 QEBI diulang, lalu lahir kembali Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima 2022. Jadi pada tahun yang sama inilah yang menjadi pedoman tata tulis ya, yang berlaku sampai dengan sekarang untuk aksara Latin. Jadi yang berlaku ini apa itu EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima 2022, itulah yang kita pedomani. Artinya kalau ini ada sampai hari, berarti yang sebelumnya itu dianggap tidak berlaku. Ya, ini yang banyak tentu masyarakat yang kurang memahami ini, bahwa sesuatu yang sudah dianggap berlaku tentu tidak dipakai lagi dalam kaitan tulis menulis, apalagi karya ilmiah. Tentunya penekannya pada karya ilmiah. Tentu apakah pertanyaan apakah yang lama itu tidak bisa dipakai? Ya toh? Boleh dipakai, tapi bukan dalam situasi resmi ya, penulisan resmi, karya ilmiah, dokumen-dokumen resmi untuk sampai sekarang ya. Untuk catatan pribadi tentu boleh-boleh saja, tapi tentu secara sadar ya, kita harus tahu bahwa untuk memberi daya dukung yang kuat pada pengembangan, tentu karena ini bahasa serumpun ya, bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini saling mengisi, ini tidak bisa kita pisahkan. Dia ada ranahnya, situasi resmi bahasa Indonesia, tidak resmi lingkungan keluarga ya bahasa daerah, di situ ranahnya bahasa daerah. Dan ini bahasa daerah tentu juga berkembang terus-menerus, dia sangat dinamis. Kedinamisannya ini tentu membawa pengaruh ya, pengaruh pada perkembangan ejaan bahasa Bugis. Ya, kita menyerap dari bahasa asing ya, misalnya ada bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah juga sekarang kan menyerap banyak. Apalagi istilah-istilah dalam teknologi kan banyak sekali. OL, ada lagi apa itu online, ada lagi OTW, bermacam-macam. Sekarang bahasa milenial kan bermacam-macam. Betul. Bahasa daerah harus juga ada di situ. Tapi kita harus sadar bahwa ini bukan bahasa daerah asli. Bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah digunakan oleh
penutur bahasa daerah. Iya, Tapi iya. kalau pertanyaannya apakah itu bahasa daerah? Iya, iya bahasa daerah. Ah, Hanya kalau kita runut secara etimologis, iya. tentu kita oh ini bahasa ini dari bahasa asing misalnya. Tapi untuk mendukung modernisasi bahasa daerah, yaitu Iya. yang saya sebut ini modernisasi dalam pandangan ada satu sudah almarhum ini Bapak Kula, Dr. Kula Lagosi pada Iya. tahun 90 ya. 90-92 itu beliau menulis tentang pola bunyi bahasa Bugis ya, sebuah disertasi. Di situ sudah disebut untuk bisa menjadi masyarakat Bugis untuk bisa mengikut sertakan bahasa Bugis dalam pembangunan, dia harus memodernkan bahasanya. Iya. Ya. Bagaimana memodernkan itu? Itulah tentu ada serap menyerap bahasa. Iya. Oke. Ya. Jadi serap menyerap ini tentu satu untuk melengkapi kosakata yang dianggap tidak ada. Iya. Sama tadi OTW. Nah, itu Tidak dia. ada dulu kan OTW. Iya, sekarang ada Mi, On the Pak. way. Iya. Ya ada Mi. Jadi kalau ditanya apakah itu bahasa daerah? Ya bahasa daerah. HP apakah bahasa daerah? Ya sudah diserap begitu, jadi ada serap. Kaman jadi. Jadi kita menerima kalau ada bahasa yang tidak menerima unsur-unsur baru, itu bisa kemungkinan besar nanti bahasa itu mati. Iya. Tergerus Bisa Ki. mati, tergerus karena Iya. tidak dipakai. Betul. Tapi Pak Oke. Dokter, bagaimana itu caranya kalau misalkan supaya ini kita lebih mudah Ki, lebih gampang, dan cara mempelajari yang namanya bahasa daerah atau ejaan Latin ini dengan benar, ya. karena takut Ki biasanya kalau kita menyebutkan kata-kata begitu akhirnya salah ini Ki, salah ucap Ki. Yang dengar Ki nanti Ya. tuh anuta kalimat tak ketawai Ki. Nah, bagaimana caranya itu mempelajarinya? Iya, ya memang karena bahasa Bugis ini yang saya sebut inilah kekuatan bahasa Bugis. Ada Iya. juga mengatakan, wah susah Pak, susahnya karena bunyi panjang, bunyi pendek, Nah, itu dia. tanda mati, Tanda kita matinya. tidak tahu. Misalnya saja seperti Iya. kata tasi dengan tasi, Ah, itu kan berbeda. beda. Oh, Ada. bagaimana bisa? Tasi itu maknanya tali. Oh iya. Tasi maknanya laut. Ya, Tasi. coba. Tulisan yang berbeda kalau dalam aksara lontara. Oh. Bentuknya sama, tapi cara melafalkan yang berbeda. Iya. Mengapa berbeda? Karena berbeda makna. Beda makna. Itu. Iya, iya, iya. Ada juga kata baka. Itu baka ya. Iya. Keranjang. Lalu kalau disebut panjang baka, itu sukun. Sukun kalau Sukun. bakara. Bakara. Kalau Makassar bakara, Bugis baka. Oh, Kan begitu baka. panjang A-nya. Oh, Ya. baka. Tapi kalau seperti ini memang seperti imbauan Profesor Ida Said bahwa ya memang tidak ada orang secara otomatis ya, secara otomatis pembiasaan refleks langsung bisa pintar mengucapkan ya, itu melafal. Dia harus memang dia harus mempelajari dulu ya. Iya, Karena iya. ini lafal ini soal keterampilan, pembiasaan, dibiasakan, lalu terbiasa, dan tidak akan ada yang salah baca ketika dia sudah mengetahui konteks ya, konteks kalimat yang dibaca. Ya, karena ada kata yang mendahului, ada kata yang mengikuti dalam satu rangkaian kalimat. Jadi bisa dilihat, oh ini maksud jadi baka ini. Baka nak pakai misalnya, maaf, saya ini berbahasa Bugis ya. Iya, iya. Kalau misalnya tulisannya baka nak pakai Berarti maka barang, berarti itu keranjang. keranjang. Oh, baka. Keranjang dia pakai mengangkat barang atau mengangkat batu. Berarti itu dibaca baka. Baka. Tapi begitu dibaca baka, tidak logis kalimat ini, tidak bisa diterima karena baka itu sukun. Iya. Bayangkan kalau sukun Sukun yang dipakai mengangkat mengangkat barang. batu. Tidak bisa. Coba. Iya, Pak Dokter. Inilah Susah tuh nih. keistimewaan. Jadi kita tidak berpikir sulit. Karena kalau mau bicara sulit, lebih sulit
bahasa Cina dengan bahasa Ai, Jepang. Kanji. ampun mas saya Ya Pak. kan? Tapi mengapa dia juga eksis? Iya. Itu pertanyaannya kan, Pak. Ah. Dia eksis sampai sekarang, bahkan bahasa Cina hampir menguasai ya, sudah mungkin ya seperempat wilayah dunia ini ya, itu bahasa Cina. Sesulit-sulitnya, tapi ada keinginan untuk tentu ada efek-efek ekonomi juga sebenarnya. Jadi kan bahasa juga begitu sebenarnya. Iya. Bahasa Cina, bahasa apa ini Korea, ya, itu Hangul ya. Jadi ada lagi apa satu ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang dia bertipe apa ini kokoi ya, harus tidak ada huruf mati di akhir suku kata ya. Iya. Jadi itu bahasa Jepang itu tidak ada huruf mati Tidak ada huruf pada mati. akhir kata suku kata. Hmm. Jadi kalau mesti menyebut tape recorder, itu Tape recorder. dari bahasa Jepang, dari bahasa Inggris kan, dia menyebut tape recorder. Recorder. Dia tambah A. Oh. Ya, bahasa Pokalik dia, bahasa Pokalik. Coba, Iya. susahnya begitu, tapi mengapa bahasa Jepang juga berkembang sampai sekarang? Mm-mm. Bahasa Mandarin berkembang sampai sekarang. Iya. Ya. Ini bahasa Korea juga berkembang sampai sekarang. Ya, kan? Bahkan dalam kalau kita membaca media-media internasional itu, bahkan bahasa aksara termuda di dunia itu aksara Korea. Iya. Hangul, ya. So itu termuda tapi berkembang terus. Pertanyaannya, mengapa aksara lontara di kalangan masyarakat Bugis Makassar ini tidak begitu berkembang? Ya, tak? Iya. Itu satu, itu tentu sikap positif, kembali ke sikap positif berbahasa, menghargai bahasanya, bahwa dengan bahasanya sendiri dia bisa menggenggam dunia. Iya. Dengan bahasanya dia bisa menggenggam dunia. Inilah salah satu efek dari apa itu modernisasi bahasa. Betul, Pak Dokter. Dimodernkan. Dimodernkan Ki. Jangan takut Iya. menyebut apa itu mengambil unsur-unsur serapan dari bahasa lain. Ada kata botol kan? Iya. Lalu bahasa Bugis botolo. Botolo ya. Bukan bahasa Makassar itu, Pak. Bugis Makassar kan Beda-beda tipis, Ji. sedikit. Beda tipis itu. 11-12 11 gitu ya. 12. Iya. Meskipun ada juga secara apa ini istilah kosakatanya ya. Memang ada yang berbeda betul ya. Tetapi dalam sistem serap penyerap, misalnya kata motor itu menjadi motor. Ya kan? Iya. Tidak usah takut menyerap, kan ini salah satu bentuk modernisasi. Coba kalau kita tidak menyerap kata motor, untuk dengan kata apa kita menyebut tidak ditahu motor itu dalam bahasa Bugis? Iya. Ya, iya, cocok. Jadi serap saja, ambil saja. Pak Dokter, kita dibatasi oleh waktu ini, Pak Dokter. Oke. Closing Oke, statement tak dulu apa yang ingin kita sampaikan ini untuk pendengar tak? Jadi baik, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar dimanapun berada, sebenarnya pun kita hari ini begini. Iya. Kita ada masalah dalam pelatihan aksara lontara. Iya. Itu satu. Tapi masalah itu sebenarnya sudah teratasi ya. Kalau kita melihat pedoman ejaan bahasa Bugis 1975 sudah ada. Iya. Sudah ada juga dikembangkan pada tahun 1984 dan terakhir itu disempurnakan pada tahun 1986. Itu tentang bunyi glotal ya. Apa yang kita sebut bunyi glotal itu huruf mati ya. Glotal huruf mati seperti K ya. Kalau dalam aksara 3 pedoman ejaan ini bahasa Bugis ini menggunakan K. Jadi misalnya kalau menyebut apa itu motoro, kalau bahasa itu glotalnya itu menggunakan K, itu dalam ejaan bahasa Bugis yang disempurnakan 1986. Ya, itu menjadi K. Persoalannya begini. Sudah menjadi
kesepakatan juga bahwa lambang-lambang bunyi bahasa itu adalah huruf, ya. Itu huruf, bukan tanda baca. Itu dalam ejaan yang disempurnakan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Bugis. Jadi kalau mau memberi lambang-lambang bunyi, kembali ke tulisannya. Ini bisa juga dilihat dalam ada istilah internasional, ya, fonetik alfabet. Itu paling bagus di situ, international fonetik alfabet. Alfabet, ya. Jadi ada aturan-aturan mengambil lambang bunyi. Ya. Jadi yang dilarang itu mengacaukan antara huruf, simbol, dan angka. Nah, itu jangan begitu, karena menjadi tidak standar, ya. Nah, jadi bahasa yang berwibawa, bahasa yang maju adalah bahasa yang memiliki kemantapan kaidah yang dinamis, begitu. Nah, tidak membingungkan penuturnya, tidak membingungkan orang-orang yang belajar bahasa Bugis, ya, atau disebut bahasa kedua, begitu, ya. Bahasa kedua. Jadi ada pedomannya sudah diatur. Misalnya i bertemu, glotal bertemu dengan i, sudah ada aturannya. Dulu ada yang mengutir glotal spasi i. Sekarang di ejaan 86 itu misalnya bendre i, maaf Mbak, ya, itu bendre itu bahasa Bugis naik, ya. Bendre tu bendre k pada di garis tanda pisah tambah i. Jadi tidak akan ada salah baca, dibaca bendre ki, tidak mungkin. Karena ada garis datar. Ini sudah diatur dalam ejaan. Begitu juga penambahan ero dan ew, maksudnya kata itu, ya. Sudah ada diberi tanda pisah, itu sudah diselesaikan dalam ejaan, ya. Nah, dan di dalam ejaan itu, dalam ejaan bahasa Bugis 3 yang 1975, 84, 86 itu sudah selesai sebenarnya itu. Pertanyaannya kemudian, ini khusus sebagai closing statement, ya tentu kalau ada saudara-saudara kita, Bapak Ibu, yang memang belum mengikuti bentuk-bentuk ejaan, ya kita sebut saja benar begitu, ya, ejaan. Karena ejaan ini disepakati. Tentu tulisan-tulisan tidak resmi tentu silakan mungkin memakai lambang bunyi yang memang mungkin dipahami selama ini. Tapi itu untuk tulisan-tulisan pribadi tentu, ya. Bukan masuk ke ranah tulisan ilmu, karya ilmiah, ya. Nah, tentu begitu, karena apa? Pedoman yang kita pedomani, aturan yang kita pedomani itu adalah ejaan. Nah, ejaan ini disepakati, sudah disepakati. Dan kita tidak akan bisa menjadi besar, ya. Jadi bangsa yang besar, ingat itu, bangsa yang besar ada bangsa satu menghargai pahlawan, ya, menghargai bahasanya. Dengan apa tadi itu caranya, Pak? Ini bahasa ini tentu dikodifikasi. Titik akhirnya ini istilahnya kodifikasi. Puncak akhir itu kodifikasi. Ada kemantapan kaidah yang dinamis yang disepakati, diikuti. Ya. Jadi closing statement tentu begini. Kalau toh ada pendapat-pendapat lain tentang lambang-lambang bunyi dalam bahasa Bugis, tentu harus ditulis dalam bentuk sebuah pandangan-pandangan ilmiah. Kita tidak berdebat di luar pandangan ilmiah. Karena ini ranah ilmu pengetahuan, ya. Bicara soal ejaan itu ranah ada dalam linguistik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Itu ilmunya itu. Jadi tentu mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang memang tentu saya berharap mengajak semua lestarikan bahasa daerah. Iya, betul. Ya, kuasai bahasa Inggris, bahasa asing, kuasai bahasa daerah, Inggris, bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, kan begitu. Betul. Ya? Baik kalau begitu Pak Dokter, ya. Sayang sekali nih waktu kita sangat singkat sekali, Pak Dokter. Dan tentunya ini kita berharap bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang lagi dengarkan program acara obrolan budaya. Pak Dokter, terima kasih atas kebersamaannya, sudah menjadi
narasumber kita di acara obrolan budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang saat ini dengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Sukses selalu Pak Dokter, sehat Ki dalam menjalankan aktivitas dan juga terus semangat. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Ini masih bulan aksara ini ya. September. Siap. Iya. Baik, salam sehat Pak Aksara Dokter. internasional. Bulan Baik. aksara internasional ini September. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di obrolan budaya.